Halo semuanya, perkenalkan saya Gadis Leoni Sarah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas ringkasan materi mata kuliah pasar uang dan pasar modal mulai dari konsep bank sentral, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, pasar uang hingga pasar modal di Indonesia. Kalau kita membahas sistem keuangan di Indonesia, maka lembaga yang memiliki peran paling penting adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen. Artinya, dalam menjalankan tugas dan kebijakannya tidak boleh dipengaruhi pihak lain, termasuk pemerintah. Independensi ini penting karena kebijakan moneter harus diambil secara objektif demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini tidak hanya berkaitan dengan harga barang dan jasa atau inflasi, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Karena jika inflasi terlalu tinggi atau nilai tukar rupiah melemah drastis, maka daya beli masyarakat akan menurun dan kondisi ekonomi bisa menjadi tidak stabil. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Selain menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia juga memiliki peran sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami masalah likuiditas jangka pendek. Peran ini sangat penting untuk mencegah krisis perbankan agar tidak menyebar ke seluruh sistem keuangan. Bank Indonesia juga aktif melakukan kerjasama internasional terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat transaksi internasional, dan menghadapi tantangan ekonomi global. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga kestabilan ekonomi makro. Sejak tahun 2005, Indonesia menggunakan kerangka Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan yang menjadikan inflasi sebagai target utama. Namun, seiring perkembangan ekonomi global, sistem ini berkembang menjadi Flexible Inflation Targeting Framework. Artinya, Bank Indonesia tidak hanya fokus mengendalikan inflasi, tetapi juga fokus memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, ataupun ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen seperti BI 7-Day Reverse Repo Rate, operasi pasar terbuka, dan kebijakan nilai tukar. BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga perbankan, kredit, investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika suku bunga naik, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi dan pinjaman sehingga jumlah uang yang beredar menurun. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, aktivitas ekonomi biasanya meningkat karena masyarakat dan perusahaan lebih mudah memperoleh pembiayaan. Efektivitas kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh mekanisme transmisi seperti jalur suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi masyarakat. Karena itu, komunikasi kebijakan yang transparan sangat penting agar masyarakat dan pelaku pasar memahami arah kebijakan Bank Indonesia. Selain menjaga inflasi, hal yang sangat penting dalam ekonomi adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil berarti lembaga keuangan, pasar keuangan,
dan sistem pembayaran tetap mampu menjalankan fungsinya meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Jika sistem keuangan tidak stabil, maka resiko kredit meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap bank bisa menurun, dan pada akhirnya dapat memicu krisis ekonomi. Karena itu, stabilitas sistem keuangan menjadi syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia menjalankan kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya satu bank saja. Kebijakan ini mencakup pengaturan likuiditas, pengendalian kredit, dan mitigasi resiko sistemik. Di Indonesia, pengawasan stabilitas sistem keuangan dilakukan melalui kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, pemerintah, dan LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Selain itu, perkembangan keuangan inklusif juga menjadi bagian penting dalam sistem keuangan modern. Keuangan inklusif berarti masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal seperti rekening bank, mobile banking, fintech, dan QRIS. Program seperti QRIS dan digitalisasi pembayaran membuat transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Hal ini juga dapat membantu masyarakat kecil dan UMKM agar lebih mudah masuk ke dalam sistem keuangan formal. UMKM sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Karena itu, Bank Indonesia juga mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan, kemudian ada digitalisasi, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Selanjutnya, perkembangan kebijakan moneter modern tidak lagi hanya fokus pada inflasi, tetapi juga fokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari konsep policy mix atau bauran kebijakan yang digunakan oleh Bank Indonesia. Policy mix merupakan kombinasi antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan nilai tukar, dan koordinasi dengan presiden fiskal pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa dicapai hanya dengan satu kebijakan saja, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Dalam sistem keuangan modern, infrastruktur pasar keuangan juga menjadi sangat penting. Infrastruktur ini disebut Financial Market Infrastructure atau FMI yang mencakup sistem pembayaran, clearing, settlement, dan pencatatan transaksi keuangan. Contohnya adalah BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan BI SSSS yang membantu transaksi keuangan berjalan lebih aman dan efisien. Infrastruktur yang kuat sangat penting. Jika terjadi gangguan pada sistem pembayaran atau settlement, maka risiko krisis sistemik dapat meningkat. Kemudian, jika membahas pasar uang sebenarnya merupakan fondasi utama likuiditas dalam sistem ekonomi. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Fungsi utama pasar uang adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Karena itu, pasar uang menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan likuiditas ekonomi. Pasar uang juga menjadi jalur utama transmisi kebijakan moneter. Ketika Bank Indonesia mengubah suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka, dampaknya akan langsung terlihat di pasar uang sebelum akhirnya mempengaruhi sektor real. Pasar uang memiliki beberapa fungsi penting, seperti fungsi likuiditas, fungsi informasi, fungsi investasi jangka pendek, dan fungsi pembentukan suku bunga. Dalam pasar uang terdapat banyak pihak yang saling terhubung, seperti Bank Indonesia, bank komersial, pemerintah, perusahaan, investor, institusi, broker, dan dealer. Semua pihak tersebut berinteraksi melalui mekanisme suku bunga. Pasar uang modern juga bersifat global, elektronik, dan over-the-counter atau OTC.
Artinya, transaksi dilakukan secara elektronik dan terhubung dengan sistem keuangan global sehingga kondisi ekonomi internasional sangat mempengaruhi pasar domestik. Beberapa instrumen penting dalam pasar uang antara lain terdapat Treasury Bills, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, Interbank Call Money, Sertifikat Deposito, dan Bankers Acceptance. Treasury Bills merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah dan sering dianggap sebagai instrumen bebas resiko. Instrumen ini menjadi acuan atau benchmark dalam sistem keuangan. Sementara itu, SBI digunakan Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas dan mengendalikan inflasi. Ketika uang beredar terlalu banyak, Bank Indonesia menjual SBI agar uang kembali terserap ke sistem bank sentral. Kemudian, Interbank Call Money merupakan pinjaman antar bank jangka pendek yang membantu bank memenuhi kebutuhan likuiditas sementara. Instrumen ini sangat penting karena dapat mencerminkan kesehatan sistem perbankan. Selain pasar uang, terdapat juga pasar modal yang berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Jika pasar uang fokus pada likuiditas jangka pendek, maka pasar modal fokus pada investasi dan ekspansi usaha jangka panjang. Selanjutnya, instrumen yang diperdagangkan di pasar modal antara lain saham, obligasi, dan reksadana. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana dari masyarakat untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa hanya bergantung pada pinjaman bank. Bagi masyarakat, pasar modal menjadi sarana investasi untuk memperoleh dividen atau capital gain. Namun, di balik potensi keuntungan yang besar, pasar modal juga memiliki resiko yang tinggi, seperti resiko harga, resiko likuiditas, resiko kebangkrutan perusahaan, dan resiko sistemik. Karena itu, investor perlu memahami prinsip high risk, high return, dan pentingnya diversifikasi investasi. Di Indonesia, pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas memastikan seluruh aktivitas pasar modal berjalan secara aman, transparan, dan sesuai peraturan. Sementara itu, perdagangan efek dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai tempat terjadinya transaksi saham dan instrumen pasar modal lainnya. Selain itu, terdapat Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang berfungsi menyimpan dan mencatat kepemilikan efek secara elektronik serta clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPEI yang bertugas melakukan clearing dan menjamin penyelesaian transaksi agar perdagangan di pasar modal berjalan aman dan juga lancar. Perkembangan pasar modal Indonesia juga mengalami transformasi besar melalui digitalisasi seperti JATS, scriptless trading, dan remote trading yang membuat transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Secara keseluruhan, pasar uang dan pasar modal memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pasar uang menjaga stabilitas dan likuiditas ekonomi jangka pendek, sedangkan pasar modal mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui investasi dan pembiayaan usaha. Dari seluruh materi ini dapat dipahami bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kekuatan sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, stabilitas pasar keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.